Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian sedang sehat-sehat saja. Oke, selamat ya. Sebelumnya Ustadz ucapkan selamat kepada Anda semua yang sudah naik ke kelas 3. Berarti sekarang Anda semua itu menjadi anak tertua di BH1 karena sudah mempunyai 2 adik, yaitu adik kelas 2 dan adik kelas 1. Ustadz harap kalian semakin rajin belajar dan juga semakin nurut kepada ayah, bunda, dan juga ustadz-ustazahnya. Oke, pada pertemuan kali ini Ustadz bertindak sebagai pengampu mata pelajaran Al-Islam. Nah, Ustadz nanti di kelas 3 itu ngampu Al-Islam, akhlak, terus komputer, sama olahraga untuk KI4-nya ya. Oke, kita mulai dulu pembelajaran kali ini, yaitu tentang apa ya? Al-Islam pertama, coba kita lihat. Nah, ya. Pertemuan pertama kita yaitu akan belajar mengenai sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini nanti Ustadz bagi menjadi 2 pertemuan ya, artinya 2 video pembelajaran. Yang pertama nanti Ustadz jelaskan poin 1-3 dulu. Nanti minggu depan Ustadz jelaskan lagi poin 4-6. Oke, coba. Sudah ada yang tahu apa itu sholat berjamaah? Oh ya, sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Oke, sholat berjamaah itu bisa juga kita bagi 2. Misalnya sholat berjamaah yang wajib, yaitu yang sholat 5 waktu, dan juga sholat berjamaah yang sunnah. Ada sholat sunnah yang dilakukan berjamaah. Tapi untuk konteks kali ini atau pembelajaran kali ini kita fokusnya ke sholat wajib yang berjamaah. Oke, kita mulai. Coba poin pertama. Nah, keutamaan sholat berjamaah. Apa sih keutamanya? Kita langsung saja. Nah, ini. Yang pertama itu keutamaannya itu sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat lebih banyak daripada sholat sendirian. Pahalanya banyak banget kan? Nah iya, maka dari itu kalian harus rajin-rajin sholat berjamaah. Nih bayangkan saja, misalnya kayak gini. Ahi Noval itu sholat sendirian. Dan yang lain misalnya ada Ai Faik, Ai Lionel, Ai Aska, Ai Kakan, Ai Satria, Ai Z, banyak lah ya, itu sholat berjamaah. Itu pahalanya, Ahi Novel itu ibaratnya dapat satu misalnya. Nah teman-teman yang sholat berjamaah itu dapat 27. Bayangkan, itu banyak banget kan perbandingannya. Nah, jadi sangat rugi jika kalian sholatnya itu sholat sendirian. Kedua, keutamanya apa nih? Langkah-langkah orang yang berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dihitung sebagai amal kebaikan. Nah, jadi orang yang pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah itu tiap langkahnya dihitung sebuah kebaikan. Artinya berapa langkah itu? Kalau 100 langkah jadi 100 kebaikan. Masya Allah, itu berarti pahalanya banyak sekali. Terus ada yang tanya kayak gini sama Ustadz, misalnya Ahi Atta tanya ke Ustadz, Ustadz aku rumahnya jauh, aku ke masjidnya pakai motor sama ayah, kadang juga naik sepeda, itu gimana Ustadz? Aku dapat pahala apa enggak? Kan aku enggak jalan kaki. Nah, ingat, Allah itu maha adil dan Allah itu maha bijaksana. Jadi meskipun kalian naik sepeda, pakai motor sama ayahnya, itu tetap dapat pahalanya seperti orang yang berjalan kaki menuju masjid. Nah, sama ya, ingat karena Allah itu maha adil dan maha bijaksana. Oke, poin kedua bagus ya, ini udah ya, semangat ya. Terus yang ketiga, terbatas dari segala belenggu setan. Nah, ini
orang yang sholat berjamaah itu akan susah untuk digoda oleh setan, akan susah diajak keburukan bersama-sama setan. Karena imannya kuat, hatinya senantiasa ingat kepada Allah karena rajin sholat berjamaah, jadi setan akan sulit untuk mendekat. Nah, poin yang keempat ini keutamaannya yaitu langsung kita dapat masuk surga. Ingat, karena apa? Amalan yang pertama dihitung adalah antara lain itu amalan sholat lah. Apalagi sholat berjamaah. Nah, pintar, semangat ya. Nih, ini juga ada hadis dari Rasulullah SAW tentang sholat berjamaah. Yuk, baca sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jama'atil afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Tuh, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. 27 derajat itu maksudnya 27 kali. Ini Rasulullah yang ngomong langsung, ini sahih. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ini sahih. Oke. Bab tentang keutamaan sholat berjamaah selesai. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti dicatat dulu di buku tulis boleh. Nanti silahkan disampaikan ketika video ini ditayangkan di YouTube ataupun dikirim ke Google Classroom masing-masing. Ya, nanti silahkan dicatat dulu. Oke, sekarang Ustadz beralih ke tema kedua atau poin kedua. Apa sih poin kedua? Nah, tuh. Tema kedua atau pembahasan kedua untuk sholat berjamaah, yaitu poin kedua itu hukum sholat berjamaah. Hukumnya apa sih sholat berjamaah? Apakah itu wajib, sunnah, atau haram? Bahkan ya, kita coba lihat. Hukum sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Nih, Ustadz kasih tanda merah. Untuk setiap muslim, laki-laki, baligh, dan mampu. Artinya, sholat berjamaah itu menjadi kewajiban bagi seorang laki-laki yang telah dewasa atau balik dan mampu. Mampu di sini itu dari segi kesehatan, kemampuan itu bisa melaksanakan sholat berjamaah. Emangnya ada sih Ustadz yang udah laki-laki dewasa tapi nggak mampu? Ada, yaitu orang yang sedang sakit itu tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah. Tapi ingat, orang yang sakit tetap wajib sholat, tapi sholat berjamaah tidak wajib. Jadi sholat sendirian. Seperti di kelas 2 kemarin kan sudah dijelaskan kan sholat orang sakit itu gimana, kalau yang cuma bisa duduk gimana, kan sudah dijelaskan. Itu anak-anak Putra Harapan semuanya udah pintar. Oke. Terus yang biru coba dibaca. Sholat berjamaah tidak wajib bagi musafir, orang sakit, dan orang yang sudah pikun maupun perempuan. Nah, oke. Di sini untuk orang yang musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh itu tidak wajib melaksanakan sholat berjamaah. Misalnya kayak gini. Ahi Safik pergi nih dari Purwokerto ke Bandung. Itu kan jauh. Otomatis dia tidak wajib untuk sholat berjamaah. Nah, misalnya naik kereta kan nggak wajib sholat berjamaah, susah. Tapi Ahi Safik tetap bisa melaksanakan sholat sendirian di dalam kereta, atau bisa juga di jamak, atau juga jamak kosor sekalian misalnya, seperti itu. Ingat, sholat selalu wajib, tapi untuk orang-orang seperti musafir, orang sakit, pikun, dan perempuan itu tidak wajibnya sholat berjamaah ya. Nanti jangan salah, aku sakit nggak sholat. Nah, bukan, maksudnya berjamaahnya yang tidak wajib. Nah, di bawah juga ini ada, oh orang pikun siapa, kok nggak wajib? Oke, ada yang tanya seperti itu misalnya. Orang pikun itu maksudnya orang yang sudah sepuh atau mbah-mbah, itu biasanya sudah pikun, itu tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah, itu tidak diwajibkan. Karena apa? Karena dikhawatirkan nanti ketika ke masjid dia bisa lupa jalan dan sebagainya. Karena memang sudah lupa. Karena memang sedang lupa. Nah, pikun itu berarti nanti lupa. Misalnya ada mbah-mbah ingin sholat ke masjid ya, tapi karena di komplek mungkin ya gangnya banyak, dia bisa ke masjid tapi bingung pulangnya. Lah ini pulangnya kemana? Itu kan seperti itu karena sudah pikun. Nah,
Untuk poin yang perempuan, itu memang perempuan dianjurkan itu sholat di rumah saja sama ayahnya. Itu juga sama tantenya, ibunya, budenya. Nah, itu bisa dikerjakan di rumah. Terus, nih ada bahaya meninggalkan sholat berjamaah. Untuk bahaya meninggalkan sholat berjamaah itu yang pertama yaitu dikhawatirkan ia akan tertimpa penyakit kemunafikan. Maksudnya apa sih, Tat? Penyakit kemunafikan? Penyakit kemunafikan itu adalah penyakit dengan ciri-ciri orang munafik. Ada yang tahu ciri-ciri orang munafik? Ada 3. Ayo coba, ada 3. Apa? Number 1. Apabila berkata bohong. Oke. Number 2. Apabila berjanji ingkar. Oke. Number 3. Apabila dipercaya khianat. Oke. Nah, itu adalah ciri-ciri orang munafik. Lah, orang yang tidak mengerjakan sholat berjamaah itu bisa kayak gitu, suka bohong, suka mengkhianati teman, terus suka mengingkari janji. Nah, orang munafik itu seperti itu. Nanti dikhawatirkan yang tidak sholat berjamaah itu nanti bisa terkena penyakit itu. Terus bahayanya lagi itu dikhawatirkan setan akan menguasainya. Nah, kenapa setan bisa menguasainya? Ya karena tadi seperti di awal, orang yang rajin sholat berjamaah, setan susah menguasainya karena imannya tebal. Karena dia selalu ingat sama Allah. Nah, ini kebalikannya. Kalau sholat berjamaah berarti setannya itu mudah menghasutnya. Misalnya siapa ya? Oh iya, ini. Misalnya ada Ahi Arza pulang sekolah jalan kaki. Karena dia jarang sholat berjamaah, dia jadi mudah dihasut sama setan. Misalnya kayak gini, ada buah mangga tuh punya tetangga, langsung deh diambil misalnya. Nah, bisa kayak gitu nanti karena setannya mudah untuk masuk ke dalam menghasutnya karena jarang sholat berjamaah. Nah, ini juga merupakan sebuah perbuatan yang dicatat sebagai kemaksiatan yang besar. Oke, poin kedua telah selesai. Cepat ya Ustaz ya. Silahkan, ada pertanyaan nanti dicatat, bisa di komen nanti ketika di YouTube atau di Classroom ya nanti. Siap? Oke. Ustaz lanjut ke poin ketiga atau poin C. Poin C kali ini, nah, syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam apa sih, Tad? Aku pengen jadi imam. Nah, kayak gitu. Coba kita syaratnya apa aja, kita lihat. Oke, nah itu ada 4 ya. Syarat memilih imam ini sebenarnya. Ustadz itu senang misalnya anak-anak Putra Harapan itu ketika Ustadz suruh, ayo siapa yang jadi imam, mereka berebut. Itu Ustadz suka, aku aja yang jadi imam, aku aja. Nah, itu berarti mencerminkan bahwa anak-anak Putra Harapan itu anak-anak yang percaya diri dan tentunya rajin beribadah, pintar. Ustadz itu kadang suka sedih misalnya kalau ada anak yang disuruh menjadi imam kok malah nggak mau, kamu saja yang maju, aku jadi makmum saja. Ustadz nggak suka. Oke, coba syarat jadi imam itu seperti apa? Nah, nanti bentar Ustadz geser dulu gambarnya Ustadz. Nah, di sini. Nah, yang pertama itu syarat menjadi imam itu orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Nah, ayo mulai sekarang mulai belajar membaca Al-Qur'an. Nanti yang baik ya, yaitu tentang tajwid dan mahrotnya sudah bagus. Ustadz sudah cukup itulah. Nggak usah lagunya seperti apa nanti udah, kalau udah besar bisa. Yang penting itu tajwid dan mahrotnya udah bagus. Yang kedua nih, jika di suatu kaum banyak orang yang sama bagus bacaannya, maka dipilih yang paling paham tentang agama. Nah, di sini misalnya di suatu kaum itu bisa juga di sebuah komplek, di sebuah perumahan, di sebuah desa, atau juga bisa di sebuah kelompok. Kelompok itu bisa 5 orang, 10 orang itu kelompok. Nah, ketika menentukan siapa yang menjadi imam, itu pilihlah yang paling paham tentang agama. Nah, misalnya nih ada 5 anak, bacaannya bagus semua. Nah, siapa yang jadi imam? Maka
dipilihlah yang paling paham tentang agama. Oh, ini pinter misalnya. Ini dulunya ngajinya lama. Oh, ini dulu pernah mondok. Oh, ini dulu pernah kuliah misalnya seperti itu. Kuliah di tentang Al-Qur'an misalnya, itu boleh jadi imam dipilih. Terus yang poin ketiga yaitu jika mereka memilih kemampuan yang memiliki, ya sorry ini Ustadz salah ya. Jika mereka memiliki kemampuan yang sama dalam memahami agama, maka dipilih yang terlebih dahulu hijrah. Nah, misalnya kayak gini, ada 5 anak ya. Ya Ustadz ambil contoh 4 lah ya. Misalnya 4 anak itu misalnya ada Sidki, terus ada siapa ya? Ahi Azri, terus ada Ahi Febri dari 3C misalnya, terus ada Ahi siapa ya? Oh ya, Ahi Alvin ya, 4. Nah, 4 anak ini bacaannya sama bagusnya, kemampuan agamanya sama. Nah, siapa ini yang jadi imam? Semuanya imbang. Nah, di poin ketiga itu katanya yang lebih dulu hijrah. Nah, yang hijrah itu maksudnya apa? Yaitu orang yang pertama pindah ke kepada kebaikan, artinya yang duluan mencintai agama. Misalnya teman-teman dulu itu yang lain itu kurang memahami agamanya, tapi ini memahaminya agamanya duluan. Nah, itu maka pilihlah yang dahulu hijrah. Terus ada lagi nih poin keempat. Jika semua hijrahnya bersama-sama, maka dipilih yang paling awal masuk Islam, yang jadi imam. Maksudnya di sini, jika semuanya itu 4 anak itu, semuanya bacaannya sama bagusnya, kemampuan agamanya sama bagusnya, hijrahnya sama bagusnya, maka dipilihlah yang awal masuk Islam. Loh, ini pertanyaannya kayak gini. Tat, aku semuanya ini masuk Islamnya dari lahir kok, dari lahir udah Islam kok. Lah, ini gimana milihnya? Maka jika seperti itu, pilihlah yang umurnya paling tua. Karena itu dianggap sebagai orang yang lebih awal masuk Islam. Misalnya nih ada anak yang tadi ya, Ustadz singkat aja lah, misalnya ABCD. 4 anak ini ABCD. Yang A umurnya 10, yang B 9, yang C 8, yang D 7. Semuanya Islamnya bareng dari lahir. Lah yang jadi imam maka yang 10 tahun karena dia dianggap sebagai anak yang awal masuk Islam. Oke. Pembahasan kali ini sudah selesai ya, tapi Ustadz akan tayangkan beberapa video mengenai sholat berjamaah. Ingat, sholat berjamaah khususnya kalian yang pergi ke masjid di dalam masa pandemi seperti ini harus senantiasa mengikuti protokol kesehatan. Apa sih protokol kesehatannya kalau mau sholat di masjid? Mungkin wa ukhti semuanya juga sudah tahu ya. Antara lain, pertama itu pakai masker ke masjid. Kedua, sebelum masjid cuci tangan dulu. Dan biasanya di masjid-masjid sebelum masuk itu udah ada petugas untuk mengecek suhu. Ketiga, itu membawa alat sholat sendiri, yaitu sajadah, bawa sendiri. Ya, bawa sendiri. Misalnya yang perempuan ingin ke masjid, bawa mukena sendiri, ya. Setelah itu jaga jarak. Jaga jarak standarnya itu 1,5 meter atau 1,8 meter. Tapi untuk di masjid kemungkinan itu memang kita cukup aja diselingin satu soft. Artinya satu jamaah ya, satu jamaah. Jadi seperti ini. Misalnya biasanya itu satu soft, satu garis lurus itu, garis sholat diisi oleh 10 orang, maka dalam masa pandemi sekarang cukup diisi 5 orang saja. Jadi ada jarak. Oke. Ustadz akan berikan beberapa contoh videonya. Ingat, ada pertanyaan dicatat dulu di buku tulis kalian, ditanyakan ke Ustadz. Oke, Ustadz kasih beberapa videonya. Bentar ya.
Sebentar. Sebentar ya. Sebentar, ini agak susah ini. Nah, ini ada panduan protokol kesehatan ketika anak-anak melaksanakan sholat di dalam masjid ketika pandemi. Coba ya. Udah bisa diputar apa belum ini? Sinyalnya agak susah ya, sabar ya. Sinyalnya ini agak susah. Oh, boleh minum dulu, boleh. Yang lain, sambil nunggu Ustadz mutar videonya, yang lain boleh minum dulu. Nah, tuh. Wajib gunakan masker. Nah, ini. Wajib gunakan masker. Ya, yang ke masjid ini membawa alat sholat sendiri. Tuh, bawa sholat sendiri. Tidak ada fasilitas penitipan sandal. Siapkan tas untuk membawa alas kaki. Tuh. Hindari kontak fisik. Oh, berarti dilarang salaman, dilarang berkerumun. Usai ibadah langsung pulang ke rumah. Bagus ya. Tuh, memberi jarak masing-masing 1 meter jaraknya. Jadi jamaahnya memang agak jauh. Oh ya, ini untuk petugas takmirnya itu setiap sebelum dan setelah sholat itu harus masjidnya disemprot desinfektan. Tuh, harus ada sabun dan sanitizer di depan masjid. Nah, tuh, udah ya, udah pinter ya. Oke. Ustadz akan memberikan contoh lagi ini video tentang contoh video ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid di tengah masa pandemi sekarang ya. Nanti sabar. Ini agak susah ini sinyalnya Ustadz ini. Nah, ini keluar. Coba ya Ustadz putar ya. Nah, tuh. Ini contoh sholat berjamaah ketika masa pandemi. Bentar ya, ini koneksinya Ustadz agak susah. Mohon maaf. Nah, ini sebagai contoh ini ketika kemarin sholat tarawih. Nah, berikut prosedur pelaksanaan kegiatan UTBK 2020 Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi di masa ya. pandemi COVID-19. Coba. Sterilisasi ruang ujian termasuk kursi dan meja suaranya ini sih. 1 hari sebelum pelaksanaan UTBK dengan cara disemprot menggunakan spray disinfektan. Salah, bentar. Ini kelas dulu satu videonya. Nah, tuh jaraknya. Jaraknya memang jauh ya. Nih ada nih. Jaraknya gimana sih, Tad? Mbok ada yang belum ke masjid, ayo ke masjid, nggak apa-apa. Yang penting tetap jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan yang berlaku. Nah, tuh jamaahnya kayak gitu. Dikasih hand sanitizer dulu. Pakai masker semuanya. Tuh.
Terus jaraknya tuh diatur, nggak boleh berdempetan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang Ustadz juga akan berikan contoh bacaan nih, contoh imam yang bagus suaranya. Ini salah satu imam di Masjidil Haram, yaitu Syekh Abdul Rahman Al-Ausi. Ya, dia adalah salah satu imam masjid di Masjidil Haram. Ayo, siapa yang kepengen sholat di Mekah langsung berhadapan-hadapan dengan Ka'bah? Mau mantep. Semua anak Putra Harapan kepengen di sana. Oke, kita coba yuk, lihat yuk. Dengarkan bacaannya Syekh Abdul Rahman. Tuh, enak. Siapa yang ingin punya bacaan kayak gitu tuh? Tuh. Sorry. Kepencet Ustaznya. Nah, ini. Tuh. Enak suaranya. Semoga anak-anak Putra Harapan bisa punya kemampuan membaca Al-Quran seperti Syekh Abdul Rahman ini. Suaranya enak. Tuh. Nah, udah cukup ya. Oke, nanti bisa lihat sendiri videonya di YouTube. Nanti kalian ketika menggunakan HP itu selalu dalam pengawasan orang tua ya. Tantennya, kakaknya, ayahnya, bundanya boleh. Nah, oke. Untuk pertemuan kali ini Ustadz cukupkan, tidak ada tugas atau apapun, tapi nanti video ini silakan kalian tonton, pelajari berulang-ulang, dan untuk pertemuan besok yaitu tentang, nah ini, pembelajaran untuk minggu besok masih tentang sholat berjamaah, yaitu melanjutkan hari ini, yaitu poin D, E, dan F, yaitu letak posisi imam dan makmum, seperti apa? Yuk, imamnya jika sholat berjamaah berdua itu imamnya di mana, makmumnya di mana, nanti kita pelajari bersama-sama. Terus gerakan makmumnya seperti apa, makmum masbuk itu apa, yuk. Nah, itu minggu besok. Oke. Ustadz cukupkan, apabila Ustadz ada salah-salah kata, Ustadz mohon maaf. Ustadz tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai ketemu. Ingat, ketika keluar rumah selalu pakai masker. Dan jangan lupa makan sayur. Oke. Bye-bye. Oke, Ustaz tutup ya.